Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya dan berdoa Bapak Ibu Saudara semua ada di dalam keadaan yang sehat-sehat. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kami bertiga hari ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dalam acara sesi tanya jawab. Kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan mulai. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih karena banyak hari yang sudah kami lewati dan kami boleh tetap merasakan bahwa Tuhan menolong kami, menjaga kami, melindungi kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua itu semata-mata anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini, malam ini Tuhan, kami kembali mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang menolong kami lewat setiap pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang akan diberikan. Biarlah itu boleh menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, kita tidak akan lama-lama lagi. Bagaimana narasumber kita? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara? Siap ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Seringkali nih, apabila kita pernah berselisih dengan sesama, bagaimana cara pemulihan supaya tidak ada kepahitan atau menjadi renggang hubungannya? Sedangkan kita sebagai murid Kristus diharuskan memberi maaf 77 kali. Mungkin Los Romeo dulu bisa memulai menjawab pertanyaan ini. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya akan menyoroti 4 hal. Yang pertama, ekspektasi. Saya melihat di dalam pertanyaan ini ada ekspektasi yang berlebih, begitu. Maksudnya sesuatu yang malah susah untuk dilakukan. Misalkan begini, kita luka, jatuh, perih, kemudian kita berharap sembuh tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Itu mustahil bagi saya. Jadi meskipun kita mengampuni, tetapi bekas itu bagaimanapun juga masih ada. Kalau tubuh aja begitu, apalagi hati. Pertama, kita harus lihat dulu ekspektasi. Jangan terus mengira bahwa pengampunan harus balik seperti semula, seperti sedia kala, tidak ada apa-apa. Tidak semudah itu ya. Itu bagi saya ekspektasi yang utopis, yang sulit untuk dilakukan. Yang kedua itu bicara masalah rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini juga rumit, nanti biar sambil bertanya gitu ya. Tapi yang saya katakan, rekonsiliasi ini membutuhkan dua pihak yang memiliki keterbukaan dan kedewasaan, kesiapan. Kalau nggak ada itu ya susah untuk rekonsiliasi. Nah, celakanya juga setiap kasus itu tidak mesti dua-duanya yang terluka. Ada satu pihak yang terluka, yang satu merasa tidak melukai. Nah, itu juga harus dilihat, begitu ya. Nah, rekonsiliasi ini saya lihat perlu dan tidak perlu. Lihat seperti apa. Justru malah kadang kalau kita paksakan rekonsiliasi, malah memperburuk keadaan. Misalkan kita sendiri yang ternyata orangnya baperan, gampang tersinggungan, dengar khotbah tersinggung, orang bercanda tersinggung, orang ngomong apa tersinggung. Lalu kemudian kita ingin rekonsiliasi gitu. Saya pikir sebelum rekonsiliasi kita cek diri kita dulu, begitu. Jangan-jangan kalau kita rekonsiliasi malah kita diolok-olok orang, kamu mah baperan gitu aja terluka. Nah, malah nggak baik begitu ya. Ini juga perlu dilihat kasusnya seperti apa, begitu ya. Yang ketiga, saya menyoroti tentang karakter. Setiap orang itu karakternya berbeda. Ada orang yang gampang mengampuni, karakternya sanguin, katakanlah begitu ya. Oke, easy going lah, nggak apa-apa, nggak bermasalah. Tapi ada orang yang karakternya katakanlah melankolis, sulit sekali untuk mengampuni dan butuh waktu. Dan kehidupan yang dijalani setiap orang itu berbeda. Semua orang berbeda, memiliki caranya sendiri untuk memulihkan kondisi dan luka hatinya. Jadi karena itu hormati cara orang untuk menyembuhkan luka hatinya. Kalau dia harus punya waktu sendiri untuk menjauh dari kita, hormati itu sebagai upaya untuk memulihkan dirinya. Tak perlu kita harus memaksa dia harus dekat sama saya.
Kalau kita memaksa dan sementara untuk dekat dengan kita, dia harus terluka, ya kapan sembuhnya? Kita hormati. Nah, itu bicara masalah karakter ya. Cara dia bagaimana memulihkan hatinya. Terus yang terakhir itu bicara masalah restorasi. Restorasi ini kadang Tuhan membentuk hati kita justru memberikan kerikil-kerikil kecil itu untuk mengasah memulihkan hati kita. Kalau saya lihat video di YouTube itu tentang restorasi satu barang, botol atau besi apa gitu, kadang dimasukin kerikil dan kemudian diputar-putar ya untuk membersihkan itu. Kadang hati kita juga begitu. Saya kutip satu ayat ya, Amsal 4 ayat 23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ada 4 hal ya yang Los Romeo soroti, akan selalu di dalam perselisihan akan ada bekas luka, lalu rekonsiliasi, karakter juga bermain di situ, dan juga restorasi. Ya. Kalau Losetin, bagaimana menurut Losetin, bagaimana caranya supaya pemulihan itu sehingga tidak ada kepahitan? Sebelum saya jawab, saya ingin menanggapi dulu tentang Los Romeo. Saya setuju sekali ya bahwa ada semacam ekspektasi yang kurang realistis sebetulnya di balik pertanyaan ini. Ekspektasi itu seperti begini, mengasumsikan bahwa kalau kita sudah mengampuni, sudah kita mulut itu ngomong mengampuni, maka kita harus kembali akrab lagi misalnya begitu. Tapi secara realistisnya nggak bisa begitu ya. Saya lihat apakah Yesus bisa akrab dengan semua orang, dengan yang dia ketemu semuanya, pokoknya akrab semua. Bukankah dia yang mengajarkan tentang pengampunan ya? Tapi saya lihat dia malah Yesus akrabnya dengan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat misalnya. Justru dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dia tidak akrab begitu. Justru dia keluarkan kecaman-kecaman yang pedas sekali begitu ya, untuk orang-orang ini. Padahal dia sendiri yang mengajarkan pengampunan. Nah, ini salah satu sisi. Yang kedua juga saya setuju bahwa setiap orang itu unik. Dia membawa masa lalunya sampai ke sekarang, banyak suka duka dan sampah-sampah, sehingga semua orang itu menanggapi suatu situasi berbeda-beda begitu. Kita nggak bisa sama ratakan. Nah, itu saya setuju sekali. Nah, sekarang saya masuk ke jawaban saya. Saya ambil dari sebuah artikel dari seorang konselor. Beliau mengatakan bahwa ada 3 langkah untuk memulihkan relasi. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama adalah harus ada kejelasan akan letak kesalahan. Kita perlu berani bertanya, siapa yang bersalah dalam hal ini? Dan dalam hal apa saya atau dia bersalah? Nah, saudara-saudara, kita seringkali di Indonesia ya, kadang-kadang kita pakai budaya malu, kita ngomong begini, ya memang dua-duanya sama-sama salah kok. Nah, saudara-saudara, ini bukan prinsip yang tepat. Ini cuma berguna untuk meredam konflik, tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang pertama, saudara. Yang kedua adalah izinkan diri untuk marah dan terluka. Sambil perlu ingat bahwa marah dan terluka tidak berarti membalas dendam. Jadi tidak harus membalas dendam ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan pemulihan relasi dengan secepat-cepatnya. Wah, saya bisa beres kok dalam waktu seminggu. Kamu juga mesti dalam seminggu dong beres, misalnya begitu. Kita nggak bisa paksakan seperti itu. Seringkali luka itu tadi seperti yang Los Romeo bilang ya. Seringkali luka memang harus melewati proses waktu. Tidak bisa singkat langsung berkata, saya udah lupakan kok. Secara mulut kita bisa ngomong, tapi secara emosional perasaan kita nggak mudah untuk diatur. Jadi perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa sembuh dan normal kembali. Ini yang kedua, saudara ya, izinkan diri untuk marah dan terluka. Yang ketiga, ketika sudah jelas siapa yang salah dan salahnya apa, harus ada pengakuan bersalah atau sikap penyesalan dari pihak yang bersalah. Kalau yang bersalah terus merasa nggak bersalah, jadi dia yang bersalah tapi dia merasa kok memang saya orangnya begini kok, emang kenapa misalnya begitu. Kalau saya ngomong memang kasar kok, kalau saya marah ya memang bisa menghina-hina orang kok, emang kenapa? Terus kalau terjadi begitu, maka yakinlah relasi tidak akan bisa pulih kalau ketemu orang yang kayak begini. Mungkin begitu. Baik, ada 3 hal tadi ya dari Losetin: kejelasan masalah, izinkan diri untuk marah dan terluka. Lalu ketika sudah selesai, pengakuan diri dari pihak yang bersalah itu sangat penting. Artinya memang memaafkan itu penting, tapi tidak harus hubungan itu menjadi kayak seperti dulu. Artinya kalau dulu misalnya kita sangat dekat, sangat akrab kemana-mana berdua, ketika ada berselisih yang mungkin
sangat melukai pihak seseorang, tidak harus kembali seperti dulu, tapi memaafkan itu tetap harus dilakukan gitu Jadi ya. perubahan sikap itu bukan berarti orang itu belum mengampuni, ya belum tentu gitu kan. Mungkin dia sudah mengampuni tapi dia perlu waktu untuk memulihkan luka hatinya itu, karena setiap orang kan Berbeda punya karakter. berbeda. Iya, baik. Iya. Ya, saya berharap jawaban ini cukup memuaskan untuk yang bertanya dan kita juga yang lain bisa belajar dari ini. Lalu saya lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ditanyakan, saya ingin bertanya tentang meditasi secara Kristen. Saya sempat riset tentang meditasi. Semakin saya gali, rasanya semakin dark, semakin gelap. Saya dalami, ada yang bilang kalau pakai om itu mungkin om bukan om gitu ya, bisa kerasukan oleh roh-roh yang tidak seharusnya. Ya, ngerti lah ya, roh-roh makhluk-makhluk halus. Saya tidak menemukan penjelasan meditasi yang jelas tentang Kristen. Baik, saya beralih dulu ke Lausetim, mungkin bisa menjawab dulu tentang hal ini. Sebelum saya jawab ini, saya tertarik untuk menyoroti tentang bisa kerasukan oleh roh-roh yang tidak seharusnya. Secara singkat aja, kalau saya sih percaya bahwa orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah di dalam Tuhan, dia punya Roh Kudus dalam dirinya, dia tidak bisa dirasuki oleh roh jahat. Tapi untuk penjelasan lebih lengkap di lain waktu, saudara-saudara. Oke, saya masuk ke jawaban dari pertanyaan ini tentang meditasi Kristen. Saya rasa jawaban ini bisa fleksibel ya, ini tergantung saudara suka meditasi seperti apa. Ya, karena jenis meditasi di tradisi-tradisi Kristen ada beberapa macam, ada banyak macam mungkin. Saudara mau yang 20 menit bisa, yang 1 jam bisa, 3 jam, bahkan 3 hari juga bisa, ya kalau mau meditasi. Kalau tanya, kalau Lausetim gimana? Lausetim, saya sendiri. Nah, saudara, saya ada 2 jenis meditasi kalau buat saya sendiri ya. Jenis pertama adalah yang sehari-hari. Kita bisa berdoa, baca Alkitab, kemudian merenungkan Alkitab itu, teksnya secara pribadi. Ini butuh waktu kira-kira 20 sampai 40 menit. Kira-kira ini yang sifatnya harian. Tapi jenis kedua, kalau buat saya pribadi sekali lagi, belum tentu semua orang begini. Ada versi yang saya bisa retret pergi ke suatu tempat. Saya pernah lakukan ini tahun 2009 kalau nggak salah. Saya pergi ke suatu tempat 3 hari, saya nginep di situ, tempat yang nggak ada TV-nya, nggak ada banyak interaksi dengan orang lain. Tapi di sana ada semacam gua-gua kecil yang bagus dan bersih. Kita bisa bermeditasi di situ. Cuman modal gitar dan Alkitab, atau bisa dengan buku rohani, kita bisa di situ nyanyi, bisa diem aja, bisa doa, bisa baca Alkitab, bisa baca buku rohani dan sebagainya. Nah, tapi di malam ini, saudara-saudara, saya ingin membagikan sebuah model meditasi Kristen yang namanya Lectio Divina. Lectio Divina, Lectiodivina. Ini dari bahasa Latin yang artinya divine reading, atau spiritual reading, atau holy reading. Ini adalah metode berdoa dan membaca Alkitab yang tujuannya untuk memperkuat relasi yang akrab dengan Allah dan mendapatkan suatu pengertian atau insight yang khusus, insight rohani. Nah, saudara, secara singkat saja saya ingin jelaskan sedikit tentang Lectio Divina ini untuk saudara-saudara nanti yang tertarik tentang meditasi Kristen ya. Ini awalnya dipraktikkan sekitar tahun 220 Masehi, abad ketiga awal, oleh biarawan-biarawan Katolik. Nah, untuk melakukan ini di awalnya kita lakukan relaksasi begitu, kemudian dapatkan posisi yang nyaman dan coba fokus membersihkan dan membebaskan pikiran dari hal-hal yang membebani kita. Nah, setelah itu mulai langkah pertama yang namanya Lectio, artinya membaca Alkitab satu bagian, bisa satu ayat saja, bisa satu perikop, bisa satu pasal, tapi dengan lambat, kemudian berulang-ulang, lambat dan berulang-ulang, dihayati setiap kata, dinikmati setiap kata, kalimat, sambil kita terus peka dengan kalimat-kalimat apakah ada yang berbicara kita secara pribadi. Yang pertama, Lectio. Kedua, ada meditatio. Coba hafal bagian tertentu sambil baca itu. Dan izinkan ayat itu berinteraksi dengan kekhawatiran kita mungkin. Berinteraksi dengan kenangan kita masa lalu mungkin. Berinteraksi dengan impian-impian kita, rencana-rencana kita, ide-ide kita. Dan kemudian melakukan refleksi. Apa penerapannya ayat ini dengan saya secara pribadi. Yang kedua, meditatio. Yang ketiga adalah oratio, yaitu merespon teks ayat itu dan refleksinya dengan berbicara kepada Tuhan tentang apa yang dikatakan ayat itu secara pribadi. Ini namanya oratio. Dan keempat adalah contemplatio.
Di langkah keempat ini hanya diam, kemudian menikmati kehadiran Tuhan dan berusaha peka mendengarkan Tuhan dengan membuka pikiran dan hati kita. Apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah saudara, ini salah contoh ya, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, mungkin ini bisa dipakai untuk saudara yang bertanya. Saya yakin sumber di internet melimpah tentang topik ini, dan saudara bisa search dan pelajari sendiri di internet. Yang penting saudara gini ya, jangan pakai om itu. Jadi pakailah meditasi secara Kristen. Dan punya ciri khas berpusat pada komunikasi dengan Allah dan berdasarkan firman Tuhan, Alkitab. Artinya ada elemen doa itu wajib, dan elemen pembacaan Alkitab itu juga wajib. Oke, terima kasih dari saya. Artinya kita harus membedakan meditasi Kristen dan meditasi di luar kekristenan, karena Betul. banyak sekali seperti yoga gitu ya, itu kan juga sesuatu yang meditasi tetapi dengan cara yang mungkin berbeda dari kekristenan ya. Iya. Baik, Pastor Rom, bagaimana soal meditasi? Ya, memang penting untuk membedakan meditasi Kristen dan meditasi yang non-Kristen. Nah, kita harus mulai dulu dari apa itu meditasi. Nah, kita kan tahu kalau lihat definisinya, meditasi itu adalah memfokuskan pikiran untuk apa ya? Untuk memahami Allah, memahami kehendak Allah, pokoknya memfokuskan pikiran begitu ya. Untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan. Oke. Tapi meditasi yang non Kristen kadang seringkali hanya sebatas relaksasi saja, menenangkan pikiran, begitu kan. Tadi ya disebutnya ada yoga dan macam-macam gitu ya, reiki atau apa. Nah, juga kita perlu soroti sekarang di zaman postmodern ini ada kecenderungan untuk menggabungkan semua ajaran di setiap agama itu, kemudian dikemas demikian rupa dan kemudian dipraktekkan. Nah, ini yang harus kita kita waspadai begitu. Apalagi di di dunia leadership itu ada SQ ya, pernah dengar SQ ya? Kecerdasan spiritual. Selain IQ, EQ, kemudian ada SQ gitu kan. Nah, akhirnya di perusahaan-perusahaan di mana-mana di tempat umum itu diadakan pelatihan melatih kerohanian itu. Makanya diadakan meditasi-meditasi, tapi meditasi yang mana itu digabungin, nggak tahu sumbernya dari mana, itu bahaya. Ini bagi orang-orang Kristen harus waspada dengan meditasi seperti itu. Nah, saya setuju dengan Master Tim tadi, bagaimana orang Kristen melakukan meditasi. Nah, saya pribadi kalau lihat di Alkitab cuma mengatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, merenungkan. Makanya saya suka memakai kata kontemplasi daripada meditasi, karena meditasi itu bisa disalahartikan. Tapi kalau kontemplasi, nah itu merenungkan firman Tuhan. Misalnya kita membaca firman Tuhan satu teks, kemudian kita renungkan apa itu artinya firman Tuhan yang saya baca ini. Kemudian kita renungkan, kita ulang-ulang sampai kita menemukan maknanya apa bagi kita. Begitu ya. Nah, bedanya apa dengan meditasi? Gini, saya menemukan perbedaannya gini. Kalau kontemplasi, apa yang di luar kita masukkan ke dalam, yaitu firman Tuhan, teks yang kita baca kita masukkan ke dalam diri kita renungkan. Tapi kalau meditasi itu dari dalam kita keluarkan. Jadi hati, pikiran kita semuanya kita kosongkan, kita memfokuskan sesuatu yang di luar diri kita. Nah, ini rada bahaya. Apalagi waktu saya kuliah belajar tentang ini, ada namanya via positiva dan via negativa. Yang kita lakukan ini adalah via positiva, mengagumi Tuhan lewat karya penciptaan, membaca kitab suci, berdoa, oke. Tapi via negativa ini bahaya. Itu letting go, letting be. Artinya untuk letting go itu kita harus meninggalkan semua yang membebani diri kita, termasuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan kitab suci, pokoknya mengosongkan pikiran untuk menjadi diri kita apa adanya. Ini yang rada bahaya. Karena saya setuju seperti yang dikatakan John Calvin, untuk letting be, mengenal diri kita nggak harus meninggalkan semuanya, nggak harus meninggalkan Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan kita juga bisa mengenal diri kita, mengenal diri juga bisa mengenal Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Bisa digali lagi, ditanya, masih banyak ini yang harus saya jelaskan. Berarti bisa nanti ada, kalau belum puas bisa ada pertanyaan selanjutnya tentang meditasi ya. Artinya meditasi Kristen dengan meditasi di luar kekristenan itu sangat-sangat berbeda. Yeah. Tidak sama. Kalau Kristen itu lebih ke membaca firman Tuhan, berdoa, lalu
menarik apa yang dibaca itu ke dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan yang kita baca ya. Kalau kesulitan Lebih dengan begitu tadi ya. kata-kata yang sulit-sulit, yang kita sering dengarkan saat teduh. Nah itu sebenarnya meditasi kita gitu kan. Boleh nggak saya nambahin sedikit? Boleh, silakan. Kita semuanya memiliki gaya spiritualitas yang berbeda-beda. Saya pernah bahas ini di PA. Saya ambil dari Gary Thomas. Ada 9 jalan spiritualitas kita ya. Ada kaum naturalis, mengasihi Allah lewat alam terbuka ya. Dia bisa merasa dekat dengan Tuhan ketika ada di alam terbuka, menikmati keindahan. Saudara yang mana? Apakah tipe ini? Kemudian tipe yang kedua, kaum indrawi, mengasihi Allah dengan panca indera. Ini teman-teman kita di Katolik kalau ibadahnya menggunakan semua panca indera termasuk penciuman. Makanya ada bakar-bakaran, bau-bauan. Nah, jadi ingin menikmati Tuhan dengan semua panca indera kita, gitu kan. Kemudian kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Senang dengan simbol, pakai kalung salib yang besar dan pokoknya yang simbol-simbol itu senang, patung atau apa. Ini kaum tradisional. Dia bisa menikmati Tuhan lewat cara seperti gitu ya. Kemudian kaum askese mengasihi Allah lewat keheningan dan kebersahajaan. Kadang dia mengalami Tuhan lewat ketenangan, kesederhanaan gitu ya. Kemelaratan, kemiskinan juga bisa menikmati Tuhan. Ini kaum askese ya. Kemudian kaum aktivis melalui konfrontasi, pelayanan sosial di jalan konfrontasi dengan memperjuangkan nasib orang. Ini cara dia untuk mengasihi Tuhan seperti itu. Itu kaum aktivis. Kemudian kaum pemerhati lewat mengasihi Allah lewat mengasihi sesama, memperhatikan sesama, ditelepon, ditanya kabar. Itu cara dia untuk mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama ya. Ini kaum pemerhati. Kemudian kaum antusias mengasihi Allah lewat misteri dan perayaan. Dia sedang sesuatu yang wow, yang meriah gitu kan. Karena dia bisa menikmati Tuhan dengan cara pokoknya yang wow aja, yang antusias gitu ya. Kemudian kaum kontemplatif mengasihi Allah melalui pemujaan, nyanyi lagu rohani dan penyembahan atau apa. Yang terakhir kaum intelektual mengasihi Allah lewat pikiran. Nah, saudara yang mana? Temukan model spiritualitasnya. Mungkin langkah pertama adalah kita harus menemukan kita bertumbuhnya di mana, langkah spiritualitas yang mana, dan itu mungkin bisa dilakukan. Gak harus menirukan orang, kita punya gaya masing-masing. Maksudnya ada yang mau ditambahkan soal meditasi? Cukup? Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya ingin belajar bagaimana untuk mengontrol emosi dan maturing. Nah, ayo, siapa mungkin di sini yang lebih emosinya lebih ini? Baik, saya mungkin ke Lose tim dulu, silakan. Nah, saudara-saudara, istilah maturing ya atau bertumbuh dewasa ini sebetulnya luas sekali, tapi saya asumsikan fokusnya seperti di bagian pertama dari pertanyaan ini, yaitu tentang mengontrol emosi. Meskipun kita mengerti bahwa emosi itu luas sekali ya, banyak sekali emosi yang ada di dalam diri manusia, tapi saya asumsikan lagi bahwa ini adalah tentang mengontrol kemarahan ya. Nah, saudara-saudara, gini, saya ingin mengawali dengan begini dulu. Kita perlu memahami bahwa punya emosi itu tidak apa-apa. Itu sesuatu yang netral, dan itu bahkan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau orang Kristen yang sudah makin dewasa, maka orang Kristen yang dewasa rohaninya, maka seharusnya makin tidak punya emosi gitu. Ada orang yang berpikir begitu. Maka seharusnya makin rohani, dia makin ditampar senyum aja, anaknya mati senyum-senyum aja, begitu ya. Itu kalau rohaninya dewasa mungkin begitu. Saudara, ini tidak begitu. Itu bukan manusia normal kalau begitu. Dia itu namanya konslet emosi dan pikirannya. Nah, saudara, kita kadang berpikir bahwa orang Kristen harusnya bahagia terus begitu. Tapi enggak. Saudara, Tuhan menciptakan emosi, tapi emosi jadi masalah kalau kita tidak bisa kendalikan. Nah, sekarang ini saya masuk ke dalam aspek kemarahan. Ini saya bisa panjang lebar, saudara, 1 jam bahas ini, tapi saya coba usahakan singkat karena ini pernah saya bahas di PA beberapa waktu yang lampau. Nah, saudara, untuk jelaskan secara detail saya nggak ada cukup waktu. Tapi yang pertama, kemarahan itu sendiri bukanlah dosa. Kemarahan bukanlah dosa pada dirinya sendiri. Yang dilarang dalam Alkitab bukan kemarahan, tapi sikap yang gampang marah, yang dikit-dikit marah, cepat sekali emosi tinggi. Nah, itu yang dilarang di dalam Alkitab. Nah,
kemarahan bisa positif, bisa negatif, saudara-saudara ya. Kemarahan yang positif misalnya gimana? Waktu kita lihat ada ketidakadilan, kita lihat ada tidak adanya belas kasihan misalnya. Ada anak kecil dibully orang misalnya, dikeroyok rame-rame padahal dia nggak salah. Kita pantas marah nggak? Harus marah, saudara-saudara. Wajar sekali kalau marah misalnya. Waktu kita lihat ada pegawai yang digaji jauh di bawah UMR misalnya, harus marah, saudara. Waktu lihat ada pegawai digaji terlambat, tetapi si majikannya tenang-tenang, santai-santai, nggak merasa apa-apa, harus marah, saudara-saudara, tentang kondisi-kondisi ketidakadilan seperti ini. Nah, ini adalah kemarahan yang positif. Kemudian ada kemarahan yang negatif misalnya, meluap dalam sikap atau ucapan yang jelek, mendorong kita untuk membenci, bersikap kejam, menghina, mempermalukan, bahkan membunuh. Nah, ini dampak-dampak dari kemarahan yang negatif. Nah, saudara, yang berikutnya adalah saya ingin bahas begini. Kemarahan biasanya bukan emosi yang berdiri sendirian, tetapi adalah emosi kedua. Nah, kita perlu tahu emosi pertamanya apa yang menyebabkan kemarahan ini. Ada pemicunya biasanya. Nah, ini adalah 5, secara singkat saya akan sebutkan 5 akar penyebab yang paling sering menimbulkan kemarahan. Yang pertama adalah resentment atau dendam. Itu bisa kebencian, perasaan tidak suka, perasaan jengkel. Dan kita nggak mampu lepaskan perasaan itu kepada orang tertentu misalnya. Akhirnya kita gampang sekali marah ke dia. Yang pertama. Kedua, soul wounds. Itu artinya adalah luka batin. Ada luka hati dari masa lalu, saudara-saudara. Kita punya luka hati di masa lalu dan kemudian kita terulang seperti itu di depan mata kita dan kita cepat sekali marah. Kedua. Yang ketiga adalah perasaan bersalah atau perasaan malu. Ada orang yang ketika dia merasa bersalah, dia marah karena untuk membela diri, untuk melindungi perasaan bersalahnya itu, kemudian mengalihkan orang lain misalnya. Kemudian yang keempat adalah perasaan inferiority atau perasaan direndahkan atau dikendalikan orang lain dan dia nggak suka. Dia merasa nggak dihormati orang lain. Dia merasa dianggap kurang penting oleh orang lain. Dia membuat dia marah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fear atau rasa takut. Dia marah bukan gara-gara marahnya, tapi karena dia takut, dia khawatir. Kemudian muncul kemarahan. Nah, saudara, gimana caranya untuk meredam ini, ya, mengendalikan ini? Ada beberapa cara sebetulnya, tapi saya cuma singgung satu saja, yaitu menghilangkan akar kemarahannya itu. Misalnya, akarnya adalah dendam, kebencian, perasaan nggak suka, perasaan jengkel. Saudara, apa? Supaya kita nggak marah-marah terus. Dengan memberikan pengampunan, dengan mencari pertolongan orang lain, mengkomunikasikan ketidaksukaan kita kepada orang tertentu itu. Si A itu yang kita nggak suka. Kemudian kita rekonsiliasi dengan dia. Supaya kita nggak marah-marah lagi ke depannya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, tentang soul wounds, tentang luka batin, luka hati dari masa lalu. Saudara, kalau kita ketemu situasi ya, kemudian kita bereaksi secara berlebihan terhadap sesuatu. Orang bicara dikit kita langsung marah. Orang bicara dikit kita langsung baper, langsung sedih, misalnya gitu. Kita mungkin perlu cari pertolongan profesional, konselor mungkin, untuk mencari apakah mungkin ada luka batin di masa lalu yang menghalangi kita punya damai di masa kini. Yang kedua, saudara, ini soul wounds. Ketiga, akarnya adalah guilt atau shame, perasaan bersalah atau perasaan malu. Dengan membuat daftar, saudara, kelemahan apa di dalam diri saya sendiri, dan cek apakah kemarahan saya ini adalah semacam cara untuk menghindari tanggung jawab dari tindakan saya sendiri. Yang ketiga, saudara, ya. Yang keempat, inferiority. Kita marah karena kita merasa direndahkan, merasa dianggap enteng, dianggap rendah orang-orang lain. Nah, kita perlu menyadari bahwa nilai kita, keberhargaan kita itu tidak dipengaruhi oleh pandangan orang lain terhadap kita. Kita perlu yakin itu. Dan yang terakhir adalah kemarahan karena rasa takut atau khawatir. Bagaimana kita bisa berfokus solusinya ya? Bagaimana kita berfokus untuk meningkatkan rasa aman. Untuk itu saya di PA kasih contoh, misalnya kalau anak kita pergi kemana kita nggak tahu, misalnya sampai malam, kita mungkin bisa taruh alat ini ya, alat apa namanya, detektor lokasi di motornya dia, di mobilnya, supaya kita tetap bisa lacak, oh ternyata di gereja, nggak apa-apa, misalnya begitu. Mungkin begitu dulu, Pak Ustaz. Baik, saya ke Los Romeo. Bagaimana caranya mengontrol emosi? Iya, udah diborong sebenarnya semua sama Ustaz ini. Nah gini, saya menyoroti kalau para pakar ahli psikologi berpendapat bahwa emosi cenderung bekerja lebih dahulu sebelum otak manusia berpikir, gitu ya. Itu kenapa ada orang kalau ada kejadian apa menangis dulu, berpikirnya belakangan.
reaksi dulu, baru mikirnya belakangan, ngomong dulu, baru berpikirnya belakangan. Ya ada benarnya, cuman menarik, Alkitab itu menekankan secara terbalik bahwa otak itu harus bekerja lebih dulu, harus ditekan lebih dahulu, emosi harus dikendalikan oleh otak. Gini ya, emosional itu cenderung negatif, setuju ya? Oh, orang itu emosional, pasti konotasinya negatif. Tapi orang kalau rasional, ini kecenderungannya positif gitu kan. Oh, orang itu rasional, gitu, mikir gitu kan, positifnya. Karena itu emosi ini harus dikontrol. Dikontrol oleh apa? Ya tentu dikontrol oleh rasio, cara berpikir kita gitu kan. Karena itu di Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan berubahlah oleh pembaharuan emosi, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi yang kemudian bisa mengontrol emosi, begitu ya. Saya hanya menyoroti itu aja lah. Selebihnya sudah dijelaskan oleh Pastor Tim. Baik, berarti emosi bukan, mungkin lebih ke rasa marah kalau emosi di sini ya, itu yang bisa positif dan bisa negatif gitu ya, dari apa yang sudah dijelaskan. Jadi memang yang negatif ini yang perlu dikontrol lebih lanjut begitu ya. Baik, saya ke pertanyaan keempat. Di sini ada satu ayat. Satu lagi tadi itu belum measuring, belum terjawab ya. Belum. Tadi saya hanya menjawab mengontrol emosi. Sekarang ada pendewasaan, ini bagaimana? Saya ingin bertumbuh dewasa. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh James Fowler. Dia mengatakan ada 7 tahapan iman. Kita mungkin di sekolah teologi sudah belajar ya Fowler ini ya. Jadi begini ya, ini penting sekali soalnya. Kalau kita ingin bertumbuh, coba lihatin tahapan-tahapan ini saya sampai di mana. Pertama itu disebut undifferentiated faith, gitu ya. Ini orang yang katakanlah orang yang ke gereja, nggak ngerti apa yang dia percayai, iman itu apa nggak ngerti, nggak pernah baca Alkitab, tapi ada di gereja. Ini tipe 0 ya, maksudnya ya ada seperti itu. Nah, saudara pakai tipe itu harus naik level. Level yang kedua itu adalah intuitive projective, yaitu orang yang juga nggak pernah baca Alkitab, tapi ke gereja, tapi punya alasan ke gerejanya. Apa? Intuisi, pengalaman yang dia rasakan. Oh, saya senang ke gereja karena lagu-lagunya bagus, orang-orangnya katakanlah ramah, punya teman di situ. Tapi kalau ditanya tentang Alkitab, iman, dia nggak ngerti apa-apa. Itu intuitive projective. Kemudian tahap yang ketiga itu mitik literal. Ini bisa baca Alkitab, pernah baca Alkitab, tapi belum bisa membedakan mana yang simbolik, mana yang literal. Jadi orang sering salah paham di tahap ini. Membaca Alkitab harus dipandu, kalau nggak dipandu ini bahaya, tipe kayak begini. Nah, ini menarik kan, saudara tipe mana bisa nggak baca Alkitab sendiri dan memiliki pemahaman yang kurang lebih benar lah. Jangan terus salah paham gitu kan. Belum bisa membedakan mana yang perumpamaan, mana yang simbolik, mana yang literal gitu. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya sintetik konvensional. Ini orang yang membaca Alkitab tapi masih manut sama otoritas, masih manut sama pembina rohani, sama pendetanya gitu kan. Belum berani berpikir sendiri. Masih lumayan ini ya. Ini banyak lah jemaat kita yang di sini seperti itu. Baca Alkitab tapi masih belum, katakanlah belum memiliki pengertian yang mandiri. Makanya ada tahap berikutnya yang disebut sebagai individual reflective. Nah, ini orang yang sudah membaca Alkitab, sudah bisa berani berpikir sendiri. Ini tandanya orang Kristen yang Alkitabnya banyak coretan, gitu ya. Udah dia punya apa yang bisa merefleksikan apa yang dia baca. Ini sudah bisa khotbah kalau dilatih yang jemaat yang di level ini, begitu ya. Kemudian tipe berikutnya yaitu adalah konjunktif. Ini sudah memahami Alkitab, sudah belajar doktrin pengajaran gitu, dan sudah bisa mengerti apa itu paradoks. Misalkan dia sudah bisa menerima kenyataan yang kadang nggak sejalan dengan apa yang dia pahami. Alkitab bilang apa tapi hidup saya kok begini. Itu paradoks, tapi dia bisa memahami dan tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang sudah luar biasa nih, level konjunktif. Yang terakhir itu adalah level universalizing faith. Itu iman yang universal, enlightenment. Orang sudah mengalami pencerahan. Akhirnya
karakternya berubah, penuh belas kasih segala macam, ini yang ideal. Tapi saya sendiri nggak tahu sudah sampai di sini nggak. Mari kita merenung, kita sampai di level mana, biarlah kita mengalami maturing, pertumbuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya berharap 3 pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita, Lause Timothy dan juga Lause Romeo, itu kita bisa memahaminya dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Walaupun mungkin sulit, tapi mari kita memohon Tuhan membantu kita untuk semakin bertumbuh. Saya lanjut ke pertanyaan keempat. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Pertanyaannya, bayangan binasa seperti binatang liar artinya itu seperti apa? Bagaimana artinya? Apakah binatang liar akan ke neraka atau manusianya yang akan lenyap binasa? Silakan Lause Romeo. Saya ya sebenarnya simpel sih, ini konteksnya tentang manusia penyesat yang menghujat Allah dengan sengaja, dengan cara hidup yang mengumbar hawa nafsu gitu kan. Petrus mengatakan orang-orang seperti ini mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, dan kemudian dianalogikan sebagai hewan yang tidak berakal gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan juga orang semacam itu seperti noda dan kotoran begitu ya. Ini analogi sebenarnya ya, bukan letterlock seperti itu. Artinya bukan berarti binatang itu ada di neraka, dihukum di neraka, tidak. Artinya orang penghujat penyesat seperti itu nanti akhirnya ya seperti binasa seperti binatang itu yang ada hanya untuk ditangkap dan dipotong, hidup untuk kebinasaannya, katakan seperti itu. Iya, Ya. kurang lebih sama dengan Mas Rom, tapi jadi konteks ayat ini tentang guru-guru palsu ya. Jadi kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat 3, ayat 10 itu mengajarkan pengajaran yang sesat, menyangkal Tuhan, kemudian cara hidup mereka dikuasai hawa nafsu, sombong, menghina pemerintahan Allah dan seterusnya. Dan Petrus menuliskan dengan kalimat yang pedas bahwa orang-orang seperti ini nggak ada bedanya dengan hewan, dengan binatang yang hanya ikut insting liarnya dia, ikut hawa nafsunya saja, nggak punya moral. Dan karena itu mereka berkelakuan seperti binatang, dan maka mereka juga akan mati binasa seperti binatang, itu kata ya Petrus. Nah saudara-saudara, binatang seperti rusa misalnya ya, akhir hidupnya bisa diburu manusia, mati, atau diburu oleh hewan lain, mati juga gitu. Jadi ini semacam gambaran bagaimana nanti akhir dari para guru palsu ini. Seperti hewan yang di bumi ini binasa, maka dalam kekekalan nanti mereka juga akan binasa. Nah, apakah tadi ada semacam ada pertanyaan, apakah hewan liar akan ke neraka atau manusianya yang akan lenyap binasa? Saudara, saya rasa ini tidak mengajarkan bahwa hewan akan ke neraka ya, tapi semacam lukisan. Jadi bagaimana di bumi hewan itu mati dengan cara yang ya buruk, mengenaskan gitu. Nanti juga orang-orang ini nih, guru-guru palsu ini loh, akan binasa selama-lamanya dengan cara yang mengenaskan juga, yang buruk juga, mungkin begitu. Saya rasa jelas ya untuk pertanyaan ini. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana pandangan Kristen tentang kutuk? Menarik ini. Ada kasus orang tua marah dan pernah mengutuk anaknya, tetapi orang tua itu merasa menyesal dan mengatakan karena emosi. Apakah kutuk itu akan tetap mengikat anak tersebut? Mas Romeo, bagaimana soal kutuk mengutuk? Iya, ini menarik sebab ini gereja-gereja juga menerapkan pelepasan kutuk begitu ya. Jadi ada satu kebaktian untuk melepaskan kutuk karena orang-orang itu dianggap kok sial terus ya hidupnya gitu ya. Anak sakit-sakitan, dia bisnis merosot, bangkrut. Nah, akhirnya berasumsi mungkin kamu dikutuk. Nah, ini ada kutuk keturunan begitu kan, ada praktik seperti itu. Dan memang kalau di perjanjian lama itu memang ada Nuh dan Ham. Nuh yang mengutuk anaknya Ham begitu ya. Ada kutuk orang tua yang berlaku begitu kan. Tapi kalau lihat perjanjian baru itu tidak ada. Sebab di dalam Kristus semua belenggu, semua kuk itu dilepaskan, termasuk kutuk tidak ada gitu kan. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan
kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi dalam Kristus kita benar-benar merdeka, bebas, tidak ada kuasa apapun yang bisa membelenggu kita. Saya simpel itu aja. Mungkin gini, efek dari kutuk yang dilontarkan orang tua, barangkali secara kuasa yang mengikat sampai 7 keturunan mungkin apa segala macam, itu enggak. Tapi ada efek psikologis, saya percaya. Misalkan dia dikatain, dasar anak setan misalnya gitu ya, anak yang pokoknya diomongnya jelek-jelek, itu ada tentunya pengaruh psikologis gitu. Anak itu jadi penendam, minder atau apa, nah itu ada. Jadi pada dasarnya kutuk itu sendiri yang dilontarkan orang tua tidak mengikat, tidak berlaku kepada anak itu ya. Baik, Loser Team bagaimana? Ya, saya kurang lebih sama dengan Loser Room. Jadi gini, kutuk itu mengandung aspek penghukuman ya. Tapi saya ingin bacakan di Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini ayat yang juga penting menurut saya. Tapi saya ingin jelaskan seperti ini. Yang punya kuasa itu bukan kata-kata kita, tapi Tuhan yang berkuasa. Kita mau kutuk seseorang pun, mau sumpahin dia matinya kesambar petir kayak ketabrak kereta atau digilas sama truk sampah, itu nggak punya kekuatan apa-apa, karena yang pegang kendali adalah Tuhan, bukan kita, bukan kata-kata yang kita keluarkan. Nah, saudara, saya setuju dengan pandangan seorang bernama Herlianto yang mengatakan bahwa begini, ajaran mengenai khasiat kata-kata bukanlah ajaran Kristen. Kalau Allah dan Yesus dapat menghasilkan kuasa kenyataan dengan firman-Nya, Allah dan Yesus, itu tidak berarti bahwa firman itu merupakan rumusan kata-kata magis yang sama berkuasanya kalau diucapkan oleh manusia. Saudara, sekarang logikanya begini ya. Misalnya ada orang yang nyebelin banget, menyebalkan sekali. Katakanlah dia bikin konten YouTube prank gitu ya, bantuan sembako, tapi isinya sampah misalnya begitu. Semua orang kesal sama dia. Ini ada 2 orang nyumpahin dia begini, gue sumpahin lu bulan depan mati, matinya dikelitikin sampai mati misalnya gitu ya. Ini orang pertama ya. Orang kedua ngomong begini, gue sumpahin lu tahun depan mati, matinya digebukin sama orang-orang di penjara misalnya begitu. Sebenarnya kalau benar kata-kata kita punya kuasa, maka harusnya dua-duanya terjadi ya. Bulan depan dia mati dikelitikin, atau tahun depan dia mati digebukin sama orang-orang di penjara. Tapi bagaimana mungkin, saudara-saudara, dua-duanya bisa terjadi? Nggak mungkin. Kalau satu terjadi, yang kedua nggak mungkin terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau itu punya kuasa, maka dua-duanya punya kuasa, maka akan jadi sesuatu yang nggak masuk akal begitu. Nah, kemudian begini, sayangnya, saya ingin sedikit lebih luas ya. Sayangnya ada orang-orang Kristen tertentu yang sangat dipengaruhi oleh ajaran yang mengatakan bahwa gini, kata-kata yang kita ucapkan itu punya kekuatan magis. Apalagi kalau diucapkan dengan suara keras, makin keras makin berkhasiat, begitu mungkin. Usir setan juga harus keras. Usir setan juga harus keras supaya setannya lebih cepat keluar, lebih cepat pergi, begitu. Nah, saudara-saudara, ini adalah kekristenan tapi dicampur sama perdukunan yang pakai mantra. Ini adalah paham mistis yang menganggap bahwa manusia itu punya sifat ilahi dalam dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang Kristen tertentu yang terlalu banyak makan pengajaran seperti ini, saudara-saudara, saya khawatir lama-kelamaan doa itu bukan lagi jadi sarana untuk berelasi dengan Tuhan, tapi dari semacam mantra yang berkhasiat dan punya kekuatan magis. Dan itu lagi-lagi bukan kasih kepada Allah sebetulnya, tapi pusatnya adalah diri kita sendiri. Supaya diri saya diberkati, supaya saya punya uang berlimpah-limpah, kasih yang pusatnya diri sendiri, tapi pakai ayat firman Tuhan, pakai alatnya doa misalnya. Nah, saudara, saya tidak berkata bahwa doa dengan kalimat yang ulang-ulang itu pasti salah. Enggak, ada tradisi kontemplasi, meditasi yang pakai cara seperti itu. Tapi kita perlu hati-hati dengan motivasi kita. Kita perlu hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Mungkin begitu ya. Baik, pada dasarnya memang kita harus menjaga setiap kata-kata kita yang keluar dari mulut kita ya, karena seperti yang Loser Room tadi bilang, itu sangat mempengaruhi secara mentalnya seseorang gitu. Semakin kita mengeluarkan kata-kata yang kutuk, yang jelek, itu sangat mempengaruhi bagaimana seorang anak atau seorang manusia bertumbuh. Jadi memang sebagai orang Kristen kita harus betul-betul, walaupun semarah apapun kita, untuk tetap menjaga perkataan kita ya. Gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir, Loser Team dan Loser Room. Apakah seorang yang sudah bercerai
karena zina bisa menikah lagi secara Kristiani. Saya pernah dengar kalau seseorang menikah tidak dalam Tuhan Yesus atau gereja, saat dia bercerai dia boleh nikah lagi dengan alasan karena pernikahan sebelumnya tidak dikuduskan Tuhan. Apakah ini ada dasar firman atau hanya pandangan pribadi hamba Tuhan tersebut? Silakan Wasuki. Saya duluan ya. Ya. Saya akan coba jawab yang pertama dulu, bagian pertama. Apakah seseorang yang sudah bercerai dalam kurung karena zina bisa menikah lagi secara Kristiani? Nah, saudara-saudara, dalam hal ini ada beberapa pandangan yang berbeda-beda. Saudara mungkin kalau tanya hamba Tuhan yang lain bisa jawabannya bisa berbeda-beda, saudara. Nah, jawaban yang akan saya berikan ini adalah posisi saya sampai saat ini. Mungkin tidak 5 tahun lagi posisi saya berubah, ya mungkin saja. Tapi ada 3 dasar firman Tuhan, saudara-saudara, yang ingin saya jelaskan pada malam hari ini tentang menikah lagi setelah pernah menikah. Ada 3 dasar firman Tuhan. Yang pertama adalah Matius 19 ayat 9. Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara, saya ini akan memperjelas ayat ini dengan satu terjemahan lain yang kembali terjemahan Indonesia lagi. Berkata begini ayat ini, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, kecuali istrinya telah berbuat zina. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini tampaknya ada terbuka ruang untuk cerai dan menikah lagi. Dan itu bisa dilakukan kalau kasusnya adalah pasangan melakukan perzinahan. Meskipun demikian, saudara-saudara, rekonsiliasi seharusnya adalah solusi pertama. Jadi kalau ini pun ini terjadi, saudara-saudara, ya, jangan langsung mikir, oh pokoknya udah deh cerai, habis kawin lagi. Enggak, saudara. Solusi pertama dan yang harus pertama kali dicari solusinya adalah rekonsiliasi sebagai solusi pertama yang harus diusahakan. Usahakan rekonsiliasi. Kalau pihak pasangan yang berzina itu sungguh bertobat dari kesalahannya. Jadi meskipun tampaknya ada ruang yang terbuka untuk cerai dan menikah lagi dengan alasan perzinahan, bukan berarti ini solusi yang pertama dan yang terutama gitu, yang harus ada di pikiran kita. Tapi solusi yang pertama dan terutama adalah rekonsiliasi dengan sebuah tuntutan bahwa pihak yang berzina itu harus sungguh-sungguh bertobat. Yang pertama, saudara, ya, Matius 19 ayat 9. Yang kedua, 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan ini. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi, yang ini fokus saya. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Jadi kalau ada orang, yang satu orang percaya, dan satu orang tidak percaya, kemudian yang tidak percaya ini minta cerai, maka firman Tuhan berkata, ya sudah, biarkan dia pergi, dan kamu tidak punya ikatan apa-apa lagi. Artinya bisa menikah lagi, begitu. Ketiga, saudara, 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Kondisi yang ketiga adalah ketika pasangan meninggal, itu artinya boleh menikah lagi. Nah, ini mungkin untuk bagian pertama, segini dulu mungkin. Silakan, mungkin Pak. Baik, Mas Rom. Ya, menikah lagi apakah bisa? Ya tadi udah dijelaskan. Apalagi kalau pasangannya udah meninggal, ya pasti boleh lah. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau mereka sudah bercerai? Entah karena apa, sama-sama orang Kristen, apakah kemudian dia bisa menikah lagi? Nah, itu kan arah pertanyaannya lebih ke sana, saya lihat begitu ya. Ya tergantung, kalau orang itu menyesali dosanya, bahwa perceraian yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, adalah dosa, dan kemudian dia ingin memperbaiki diri, artinya kesempatan itu untuk menikah lagi oke, begitu ya. Jadi pertanyaannya gini, apakah ketika dia sadar kemudian bertobat, Tuhan mengampuni dosa perceraian itu? Oh tentu diampuni dong. Masa Tuhan mengampuni, kitanya yang nggak mau mengampuni? Oh pokoknya enggak, gitu ya. Jangan begitu ya. Kita harus berdasarkan kasih Kristus, begitu kan.
Nah, kalau diampuni pasti dikasih kesempatan. Artinya remarriage itu adalah dimungkinkan dalam hal ini. Tapi gereja juga harus bijak. Misalkan dia menikah lagi, kemudian bercerai dan minta nikah lagi. Nah, di sini gereja harus bijaksana. Artinya orang itu belum bertobat, dasarnya adalah pertobatan. Nah, saya setuju begitu ya. Boleh nanti dilanjutkan lagi. Maksudnya mau nambah itu. Oh, bagian kedua mungkin. Bagian kedua tentang kalau boleh menikah lagi dengan alasan karena itu pernikahan sebelumnya tidak dikuduskan Tuhan. Jadi misalnya ada seorang yang tidak menikah nih. Awalnya menikahnya mungkin tidak di dalam Tuhan Yesus, artinya mungkin tidak di dalam Kristen ya, di agama-agama lain. Nah, waktu dia bercerai, dia boleh nikah lagi dengan alasan karena pernikahan sebelumnya tidak dikuduskan Tuhan. Apakah ini ada dasar firman atau hanya pandangan pribadi dari hamba Tuhan tersebut? Jadi kayaknya nih ada hamba Tuhan yang pernah ngomong begini nih gitu. Jadi coba saya tanggapin sebentar aja ya. Ini konsep yang bahaya loh kayak begini. Cobalah katakanlah kepada agama lain yang bukan Kristen, pernikahan kamu tuh nggak sah loh, kamu boleh cerai. Coba berani nggak bilang gitu? Bahaya loh kayak gitu. Saya nggak setuju ya kalau pandangan seperti itu. Kalau Muslim gimana? Dasar Alkitabnya juga mana coba cari gitu. Sebetulnya ini bebannya bukan kita yang buktikan ya, hamba Tuhan itu siapa itu? Yang saya penasaran itu. Harusnya dia yang nunjukin ayatnya harusnya. Dia yang membuktikan pandangannya dia begitu harusnya. Tapi begini, saya ingin menanggapi ya. Pertanyaan ini sebenarnya kurang jelas buat saya karena ini, kapan dia bercerainya? Apakah terjadi perceraian pada saat itu belum menjadi orang percaya atau setelah jadi orang percaya bercerainya? Tapi saya asumsikan perceraian itu terjadi sebelum pasangan ini menjadi orang percaya, ya. Maka saya cenderung, kalau saya pribadi sekali saudara-saudara, cenderung setuju dia boleh menikah lagi waktu dia jadi orang Kristen. Dasar ayat yang eksplisit nggak ada yang ngajar tentang ini, tapi secara umum saya coba mengacu ke 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin begitu dari saya. Ya, jadi jangan sampai dikatakan oke, ada kemungkinan untuk menikah, tapi jangan sampai dikatakan pernikahan yang dulu itu apanya nggak kudus, nggak sah. Wah, itu bahaya kayak gitu ya. Itu subjektif, asumsi. Ya. jadi waktu dia bercerai, dia boleh nikah lagi ya? Boleh nggak? Dengan kasus Jadi, syarat. Iya, intinya pokoknya kan tadi pernikahan pertamanya tuh tidak di dalam Tuhan gitu ya. Dia cerai nih sekarang nih. Nah, itu yang tadi yang nggak jelas adalah waktu cerainya itu kapan? Apakah waktu dia sudah balik ke Tuhan atau belum? Kalau saya sih asumsikan belum nih. Nah, lalu dengan alasan itu boleh nggak dia menikah lagi dengan alasan karena pernikahan? Tapi kan udah cerai nih ngomong-ngomong kan ya? Karena dia udah cerai. Jadi dia boleh nikah lagi gitu. Apakah bisa begitu ya? Bisa ya. Jadi memang saya juga agak kurang begitu jelas dengan pertanyaan ini, tapi harusnya tidak masalah juga gitu. Gimana lo Setim? Betul ya? Betul ya. Baik. Apakah ada tambahan dari lo Setim sama lo Serom untuk kali ini? Cukup ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap apa yang sudah Bapak Ibu Saudara tanyakan dan sudah dijawab oleh narasumber kita Lause Timothy maupun Lause Romeo boleh menambah pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang doktrin dan iman Kristen. Dan mungkin kita bisa melakukan apa yang sudah di-sharingkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih untuk Lause Timothy dan juga Lause Romeo karena sudah menjawab banyak pertanyaan. Bila Bapak Ibu Saudara mungkin ada pertanyaan lanjutan atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh dikirimkan kepada kami. Minggu depan kita akan kembali lagi bersama-sama. Kita akan mengupas semua pertanyaan-pertanyaan saudara berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan tutup sesi pendalaman Alkitab kita, tanya jawab kita. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih Lause Romeo untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih atas waktu ini di mana kami boleh mendalami firman Tuhan lewat sesi tanya jawab. Tuhan, ajarlah kami bertumbuh bukan hanya di dalam pengetahuan kami, tetapi dalam karakter kami, sehingga hidup kami makin berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.